Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qablil bidayati wan nihayat. Khalifatillah bi khazainil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi ma damati sadat wal qadat. Salatan taftahu lana biha wa bil khairati was sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad. Wa barik lana biha fi umrina wa bi rizqina wa bi awladina wa ala ikhwanina minal mu'minin wal mu'minat والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Mutakallimun, sifat Allah yang ke-20 yaitu mutakallimun, artinya yang berkata-kata. Mutakallimun bagian dari nama bagi zat Allah yang bersifat kalam. Maka Allah bersifat kalam, maka disebutlah Allah itu mutakallim, yang berkata-kata. Maka mustahil Allah itu yang kelu, bisu. Dalil naklinya yaitu sama dengan dalil sifat kalam adanya. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berkata-kata dengan Nabi Musa dengan sempurna perkataan. Sedangkan yang paling nampak menjadi dalil yang paling zahir bagi kita semua bahwa Allah itu bersifat berkata-kata itu adalah adanya Al-Quran. Al-Quran disebut kalamnya Allah. Berarti menjadi dalil yang paling nampak bahwa Allah itu memang bersifat berkata-kata. Maka patut bagi mukmin mu'taqid. Nah, yang tadi kita sudah paham lah, kalamnya Allah itu azali, berbeda dengan kalamnya makhluk. Kalamnya makhluk hadis, kalamnya Allah kadada sesamaannya, mukhalafah lil hawadis. Kalamnya makhluk ada huruf, ada suaranya. Kalamnya Allah kada bisa kita bayang-bayangkan nang kaya mapa. Kalamnya makhluk jelas kawa dibaca. Al-Quran itu secara tulisan itu baharu, secara yang bisa disambat, bisa dipandir, bisa disuarakan, ada hurufnya, itu baharu. Tetapi maksud dari Al-Quran itu kada berbeda dengan kalam Allah yang qadim. Nah, itu maksudnya lah. Kenapa baharu? Karena sudah keluar dari mulutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada huruf, ada suaranya, maka disebut baharu narnya. Tetapi maksudnya itu kada berbeda dengan yang qadim. Nah, maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwasanya ia beradab dengan senantiasa banyak membaca Quran. Nah, membaca Quran dengan khusyuk. Jadi membaca Quran itu wajib dengan khusyuk. Arti khusyuk di sini ada perhatian penuh waktu membaca Al-Quran. Maksud ada perhatian penuh nih itu konsentrasi aja kita membaca itu. Dan dengan hormat dan dengan ta'zim. Arti hormat itu adalah meandaknya diantaranya, jangan sampai di lantai, tinggi pada lintuhut, ke atas sedikit. Mengambil Qurannya, membaca Qurannya, baudu, jangan berhadas kecil, berhadas besar. Memegang Qurannya hati-hati, jangan sampai tergugur. Imbah nintu pulang, waktu memegang Quran itu kita menutup aurat. Baca Qurannya menghadap kiblat. Itu bagian dari penghormatan kita dengan Al-Quran. Sedangkan dengan ta'zim itu maksudnya, dengan ta'zim itu artinya kita berniat hendak mengamalkan Al-Quran. Itu ta'zim namanya.
Kalau kita sekedar membaca tapi kada berniat mengamalkan, itu belum ta'zim. Nah, berniat kita mengamalkan Al-Quran waktu membaca itu. Dan dengan tajwid. Nah, tajwid hukumnya wajib. Tajwid itu kada kau ditawar. Nah, tajwid itu peraturan hukum membaca Quran. Nang kaya baris di atas dibaca baris di atas, baris di bawah nang kaya itu juga dhammah, sukun, kayak apa cara berhentinya, ada idghamnya, ada ikhfanya, ada ikhlabnya, ada idharnya. Nah, itu tajwid tuh. Bilainya panjang dipanjangkan. Bilainya handap, handap juga. Jangan handap dipanjangkan. Amun yang nintuh ada apa? Itu sunnah Rasul. Yang sebuting nintuh dia panjangkan. Nini yang nini Quran nina bilainya handap, handap aja. Jangan dipanjangkan. Kalaunya sudah panjang bang, jangan dihandapakan. Nah, itu tata cara yang termasuk hukumnya wajib membaca Al-Quran. Nah, kayak itu caranya. Sedangkan yang selain dari itu ada wajib. Amun kawa bertambah pulang fasih. Balagu pulang amun kawa. Cuma kan fasih dan balagu itu tergantung bakat masing-masing. Tapi kalau tajwid ini kada tergantung wajib seberataan sama. Karena kawa dipelajari. Bila kita kada belajar tajwid, lalu kita baca Quran, lalu tak salah-salah, haram hukumnya. Tapi mun kita sambil belajar tajwid, lalu kita baca Quran, salah, kada apa-apa, dimaafkan ya. Jadi intinya itu adalah sambil belajar tajwid. Jangan kita kada belajar tajwid, baca Quran. Nyata sudah bila kita baca Quran salah karena kita kada belajar, haram hukumnya, termasuk menghinakan Quran. Nah, itu termasuk menghinakan Quran bila kita kada belajar tajwid. Sedangkan selain dari tajwid, kayak fasih, balagu dan sebagainya, itu fardu kifayah aja nih tuh, mendatangnya. Nah, kada balagu, kada bapak, kada fasih masih kurang lebih. Yang penting kada menyalahi aturan tajwid. Nah, kayak itu. Ihdi dibacanya ihda. Nah, ini menyalahi tajwid. Ihdanas, nah, salah ada. Kurang ihdinas, nya ihdanas. Nah, ini menyalahi tajwid nih. Dan juga maka jasidin, maka bukan dengan adu baca kiraat adanya. Nah, ini penting juga kita paham. Kalau kita semata-mata tujuan hidup kita waktu belajar Quran, belajar tajwid hanya untuk niatnya ba'adu, haram hukumnya. Ba'adu, lomba musabakah. Kalau itu jadi tujuan hidup kita, niat kita, itu haram hukumnya. Karena Quran itu bukan untuk diadu. Bacaan Quran bukan untuk diadu. Lah. Nah, bacaan Quran itu untuk dipahami, dipelajari, lalu diamalkan. Kalau hanya untuk diadu, ini yang dijanjikan oleh Nabi, yang jar Nabi, karena banyak di akhir zaman penghuni neraka itu adalah orang-orang yang hafal Quran. Nah, kenapa? Karena ini menghafal Quran itu tujuannya hendak beradu. Hendak beradu, nah itu salah tuh. Mun hafal Qurannya bagus. Imam Syafi'i, Imam Maliki itu belum umur 10 tahun hafal Quran sudah. Imam-imam yang bahari-bahari itu baru sekumpul. Nah, umur yang belum, yang masih belas-belasan tahun aja hafal Quran, bahkan hafal tafsir-tafsirnya. Itu bagus hafal Quran tuh, disuruh benar. Nah, tetapi niatnya bukan hendak beradu domba. Amun kita niatnya untuk beradu domba, apa bedanya dengan hayam? Tolpin hayam lah. Tapi bertambah ayam. Nah, ayam tuh beradu juga tuh sama. Cuma ayam tuh kan kalah sebawahan. Di bawah rumahan nyebado. Nah, jadi niatnya hati-hati niat. Nah, kebetulan Bang, misalnya kita padahal kita ini belajar Quran niatnya karena Allah, menghafal Quran lillahi ta'ala, balagu Quran semata-mata karena Allah, menghafalnya, caranya, belajarnya, segala macamnya. Lalu ada orang membawai. Nah, itu ya tadi tergantung niat kita. Amun kita niatnya cari yang niat yang baik, nah kayak apa? Betakun lawan orang yang membawa ini itu kayak apa niat yang baiknya. Jangan betakun lawan ulun kayak apa niat baiknya, ulun enggak ada membawai, Bang.
Ya kalau kayak niatnya yang baik supaya baik gitu nah. Ya ada rajin guru jauh hendak musabaqah untuk pertandingan tikawi apa namanya tikawi kah? Tipika kah tipiki kah? Tipikio. Nah, ini tuh kayak apa niatnya yang baik dulu siapa yang baik? Guru anu aya betakun naon situ. Yang betakun ulun. Nah, siapa yang membawai betakun naon sidin apa niat yang baik supaya selamat. Nah, kalau di sini jelas sudah Habib Usman Tawi Mufti Jasidin jangan adu baca qiraat adanya. Dididik anak mulai lagi halus dilajari baca Quran nyaman kena dapat juara 1 dapat piala nah segala macam. Nah itu kesalahan itu niatnya kada bujur. Nah, niatnya kada bujur. Jadi hati-hati kita. Jangan sampai tak salah dikira amas sekalinya. Nya pahamannya bila kuning amas. Padahal itai orang bahari ini jadi guru sekumpul lah. Yang laki hafal Quran, yang bini kada tahu. Ayo pian, saking menyembunyikannya. Nah, orang wayah ini yang pada kiamat ini hanya hafal juz amma, sapalang karayaan tahu. Anak seorang hafal juz amma. Kenapa gadang nyumpet perlombaan tadi, Bang? Nah, ulun kada menyalahkan perlombaan lah, cuma bila niatnya kada bujur, ulun salahkan Bila niatnya kada bujur. Sebab ini dalam menjaga umatnya Rasulullah jangan sampai salah cara, jangan sampai salah kada sesuai lawan aturan yang dikehendaki oleh Allah ini nah. Nah ini tuh. Nah jadi dipadahkan di sini sama nang kayak kita model tuh nah Allah Taala mengirimi surat lawan kita. Isi surat oi undol jar Allah nih. Itu napa humaan yang di belakang rumah nyawa tuh napa pun aku tabasakan itu isi suratnya tabasakan sakalnya kita baca aja maka belagu pulang membaca ondol tabasakan pahumaan yang di belakang rumah ya misal hari-hari nangka itu diperlombakan tetabas kada belakang rumah. Paham lah pian? Ini murka Allah nih, hati-hati. Nah, gitu. Jadi Quran itu ada dilalah. Apa maksud Al-Quran? 3. Nah, 3 nah. Kenapa Al-Quran itu wajib kita pahami? Itu mengajar para ulama secara garis besar ada 3. Ada 3 suruhan Allah. Jadi Allah tuh berkata-kata isinya bersusuruh. Di antara suruhan Allah 3 yang paling inti. Yang kita kadang kawa menolak wajib kita menggawi. Nah pertama Allah menyuruh kita beribadah. Itu pertama. Isinya perkataan Allah tuh Allah menyuruh kita beribadah. Apa itu ibadah? Taat lawan sidin. Ibadah oleh para ulama secara garis besar dibagi 4 lah. Yang naran ibadah nih bila tak tinggal yang 4 ini kada sempurna ibadah. Yang pertama wajib menuntut ilmu fardu ain. Itu bagian yang paling pertama dari awal-awal ibadah. Kada kawa ditolak. Yang kedua arti menuntut ilmu fardu ain paham sudah pian? Belajar sifat 20, fikih, tasawuf. Ini perintah Allah. Bagian dari ibadah bahkan yang paling pamulaan. Al ilmu imamul amal wal amalu tabi'uh. Ya kalau wa kullu man bighairi ilmin ya'malu 'amaluhu mardudatun la tuqbalu. Nah, itu jelas sudah. Yang kedua yang disebut ibadah tadi mengerjakan kewajiban dengan sempurna. Haqqa tuqatih. Ittaqullah haqqa tuqatih. Yang dalam ibadah ini nah, perintah Tuhan. Yang ketiga mengerjakan yang sunnah semampunya saja. Nah, kada disuruh baka karasan yang sunnah ini semampunya aja. Kada kawa 8 rakaat 2 rakaat duha. Karena ini sunnah, kada usah dipaksakan. Tapi semampunya. Kalau yang wajib bang, itu sempurna kita kada kawa kada. Karena kewajiban bang. Nah 3 sudah yang dalam ibadah tuh. Yang keempat disuruh oleh Allah kita tuh berisi wiritan di dalam hidup. Wirid pagi, sore. Wirid sesudah 5 waktu, wirid hendak guring, wirid hendak makan.
Amaliyah hari-hari ini tuh yang kita baca terus-menerus tiap hari disebut wirid. Itu perintah Allah juga. Baca salawat, kita baca amaliyahkan sehari 100 di waktu yang tetap dengan jumlah yang tetap disebut wirid. Nah, maka kita mau berwirid itu bagian dari perintah Allah. Nah, 4 macam ini yang disebut ibadah secara garis besar. Amun dirinci banyak benar kada tuntung kita berpandir. Ini 4 macam ini menuntut ilmu yang fardu ain, menyempurnakan yang wajib, menggawi yang sunnah semampunya, berisi wiritan. Di antara wiritan roti polatos pagi dan sore atau seminggu sekali tiap malam minggu bila hadir di sini seminggu sekali ya. Ada Bapak yang hari lainnya di langit pertama. Jadi wayah pengajian hanya turun ke bumi Indonesia merdeka. Nah, kada Bapak itu seminggu sekali berwirid nerannya. Nah, inilah yang disebut perintah Allah beribadah. Dulu maksud Allah berkata-kata tuh apa garang? Allah bersusuruh. Pertama Allah menyuruh kita tuh beribadah. Di muka bumi ini urusan rezeki jar Allah ku jamin sudah. Jangan terlalu dipikirkan. Nah, Allah menjamin rezeki kita. Kada mau tapa huruf, kada mau kada sampai, dan kada mau kada ada. Bila kada ada habis mati tuh pian. Itu sudah keputusan Allah enggak itu. Nah, tugas kita beribadah. Nah, apa ibadah tadi? 4 macam tadi. Nah, 1 perintah Allah nih. Kenapa Allah itu bersifat kalam? Ya bersusuruh. Nah, yang kedua Allah menyuruh kita mukhlishina lahuddin. Beribadah tadi ikhlas. Nah, ikhlas. Paham sudah kita ikhlas pelajaran 20, Bang? Ikhlas itu hanya 1 tujuan hati, kada mencabang 2, kada mencabang 3. Yang disebut wahdahu la syarikalah. Kada ada di hati ini lain daripada hanya keridhaan Allah yang dituntut. Berusaha mencari, menuntut keridhaan Allah, menuntut ilmu, menuntut keridhaan Allah, menggawi pekerjaan yang wajib 5 waktu misalnya menuntut keridhaan Allah, menggawi yang sunat sembahyang sunat duha menuntut keridhaan Allah. Kada ada tuntutan yang lain, baik itu urusan-urusan kepentingan nafsu yang di dunia maupun urusan kepentingan nafsu yang di akhirat. Inya kada menuntut. Yang dituntutnya hanya 1, Allah ridha. Bila sudah Allah ridha, itu surgaku. Ujar pian. Nah, itu yang bujur. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, ulun minta lawan pian ridha dan jannah, surga. Maksudnya bila kita sudah dapat ridha, itulah surga kita. Nah, inilah yang disebut surga di dunia, mendapat keridhaan Allah. Bila Allah ridha, Allah bukakan hijab hati kita, sehingga kita tadi dalam ruang lingkup ahlullah, keluarganya Allah. Nah, yang ciri khasnya la khaufun alaihim walahum yahzanun. Selalu gembira. Kenapa? Inya Allah ridha, Bang. Kenapa Allah ridha? Karena inya menuntut keridhaan. Kada ada yang lain dari itu. Yang dicarinya keridhaan Allah, yang dicari keridhaan Allah ini kada kemana-mana. Misal kita sembahyang subuh 2 rakaat, yang dituntut keridhaan Allah, langsung dapat keridhaan Allah. Kada basalang mencari ke pasar dulu tuh. Kada basalang mencari ke mana-mana. Bila yang kita tuntut keridhaan Allah, langsung dapat. Nah, itu hebatnya Allah Ta'ala. Otomatis langsung dapat, asal yang kita cari, yang kita tuntut keridhaan Allah. Ya Allah, ulun sembahyang duha ini mengharap keridhaan pian aja, langsung ya Tuhan ku bari. Maksudnya aku langsung senang. Itu maksudnya. Kalau nyawa menuntut keridhaanku sembahyang duha ini, aku langsung senang. Aku langsung ridha. Apabila nah itu Bang langsung waktu nyawa menggawi itu aku langsung senang. Buktinya nyawa ku tulungi kawa menggawi. Betul ku buka hijab hati nyawa memandang lawan kebaikanku. Itu bukti Allah ridha. Nah, kenapa seseorang kada sanggup, kada kawa melihat kebaikan Allah? Karena inya memang belum menuju keridhaan Allah. Lalu hatinya ditutup oleh Tuhan. Waktu Allahu Akbar kada melihat lawan kebaikan Allah. Kenapa? Sebabnya memang yang ditujunya lain Allah. Nah, jadi beribadah tujuannya 1, keridhaan Allah. Bonusnya Allah buka akan hijab sehingga hati kita tadi
dimudahkan memandang kebaikan Allah, yang disebut ma'rifat ngarannya. Yang ma'rifat yang datang dari Allah. Dua, sudah perintah Allah lawan kita. Nyawa nangai jar Allah, jangan kada beribadah lah, beribadah. Ibadah terbagi 4 tadi. Nyawa lah bila menggawe ibadah, jangan kada ikhlas lah, ikhlas. Nggih. Bila nyawa ikhlas, kujulungi ma'rifat. Nah, asal ada gawian ibadahnya, ada ikhlasnya. Ada sapidanya, ada kujaknya. Sapidanya ada, kujaknya ada. Maka diberi Allah lihai. Lihai itu kada ada orang berjual. Mun sapida ada berjual. Mun manunjak bang belajar, kawa kakak melajari. Tapi kalau lihai bang, murni pemberian Allah. Hasil di mana lihai? Secara hukum syariat, hasil katujuh rancak mengujak sepida. Nah, mengujak kah, meninjak kah? Nah, secara bahasa masing-masing ya. Masalahnya tergantung bagi pelir masing-masing juga. Ya kalau? Nah, lalu Allah memberi lihai ilmu kedua. Nah, 2 sudah perintah Allah lawan kita. Yang ketiga, jangan lupakan sabab. Ini perintah Allah nih. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Banyak orang yang hendak Allah jadikan kekasihnya, ternyata putus di tengah jalan. Gara-gara kada berterima kasih dengan sabab. Siapa contohnya? Iblis yang pamulaan mencontohkan. Ahli ma'rifat kada tabuka hijab, dekat dengan Allah, tapi karena kada berterima kasih dengan sabab, dilaknat oleh Allah. Pian kita nih ahli ma'rifat, ikhlas sudah, beribadahnya rajin sudah, paham sifat 20, tapi kada berbakti lawan kuitan, maka tali kasih yang sampai kepada Allah diputus oleh Allah. Nah, paham sifat 20, rajin beribadah, bahkan ulama fikih, tapi kada berterima kasih dengan Rasulullah, kada berterima kasih dengan warisnya Rasulullah, tali kasih yang sampai kepada Allah diputus. Nah, maka sabab itu diterima kasihi. Nah, ma'rifat mungkin sama Allah memberi, pelajaran fikih paham mungkin sama Allah memberi, karena sama-sama kawa belajar pang, sama-sama mendengar pang, lalu sama-sama paham. Ibadah mungkin sama-sama cangkal, tapi kecintaan Allah kepada seseorang itu berbeda. Bahasa orang bahari, keberkahan hidupnya kada sama. Nang nini alim ahli ibadah, nang intoh alim ahli ibadah, tapi keberkahannya kada sama. Kenapa? Nah, dilihat dari terima kasihnya dengan sabab berbeda. Nah, itu jadi kita yang menjadi penilaian Allah yang ketiga. Pertama tadi Allah menyuruh beribadah, yang kedua menyuruh ikhlas. Nah, yang Allah menilai yang ketiga pulang, kayak apa sikapnya lawan sabab. Umpat berbuat dalam taksi, ada supirnya kada? Berbuat ke Banjar aja. Sampai ke Banjar, ini orang ahli tauhid, guru tauhid se-Indonesia. Nah, sampai di Banjar, langsung aja mengangkat tangan, ya Allah terima kasih, pian yang menyampaikan, yang lain kada sanggup menyampaikan ulun ke Banjar. La haula wala quwata illa billah. Allahu akbar, sami Allah liman hamidah. Nah, langsung aja baugah mau ngut supir bayar belum nih. Kan bayar belum? Oh haji bayar belum? Oh timbainya langsung 100.000. Padahal 50.000 aja, tapi julungnya 100.000. Timbainya asulannya kena sekian bulikannya aja. Dikira membari, soalnya kada sekian bulikannya. Supir tadi mau asal luar biasa sudah, luar biasa murah benar. Sekali sekian bulikannya ongkos. Nah, kada berterima kasih lawan supir, kada malabihi pulang, cak dilabihi ha. Tadi kan segan bulikannya itu ongkosnya, kada malabihi kada, berterima kasih kada lawan supir. Nah, ini narannya supir aja sakit hatinya.
menandakan Allah yang tersinggung. Nah, jangan kita memandang makhluk itu makhluk. Makhluk ini adalah karyanya Allah. Nah, barang siapa memuji makhluk, tapi bagi orang yang sudah tak buka hijab, hakikatnya memuji Allah. Nah, barang siapa berterima kasih lawan makhluk, bagi orang yang sudah inya paham lawan tauhid, hakikatnya sudah berterima kasih dengan Allah. Nah, pada dalilnya, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa kada berterima kasih dengan manusia, sabab nih, berartinya belum dianggap tuntung berterima kasih dengan Allah. Mafhum mukhalafah, nah pemahaman terbaliknya. Nah, barang siapa berterima kasih dengan makhluk tapi hatinya sudah paham akan sifat 20, maka sama artinya inya sudah berterima kasih dengan Allah. Nah, itu. Jadi makhluk jangan kada diterima kasihi, terima kasihi makhluk. Nah, itu. Wallahu alam. Insyaallah bersambung. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.